Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Para talibat rahimani wa rahimakumullah. Berbicara masalah ta'bir, sampai pada pertemuan kali ini kalian masih difokuskan atau di sana ada goal supaya kalian betul-betul paham penggunaan kaidah bahasa Arab yang disampul dengan percakapannya, atau lebih tepatnya takbir itu adalah ungkapan. Bagaimana kita mengungkapkan bahwa oh ini meja yang bagus, oh dia pekerjaannya adalah jagal, dan lain sebagainya. Dari yang paling sering kita ketahui terlebih dahulu. Maka pada kesempatan kali ini kami akan memberikan fokusnya dan stretchingnya bahwa jangan sampai kalian lupa bahwa bahasa Arab itu paling banyaknya adalah isim. Puluhan ribu asma, jenis, entah itu manusia dan karakternya, sifat-sifatnya, atau mungkin memang hewan, atau mungkin tumbuhan, atau mungkin benda mati. Semuanya adalah isim. Terlepas dari ada juga fi'il. Tetapi sampai sekarang takbir yang ada menjadi pelajaran di kita itu rata-rata adalah jumlah ismiyah. Maka sekali lagi, ayo kita tekankan lagi pengenalan terkait dengan jumlatun ismiyah. Bahwa setiap kalimat yang sempurna, setiap tarkib yang bisa difahami di dalam bahasa Arab tidak akan keluar dari dua. Kalau enggak jumlatun ismiyah, ya jumlatun fi'liyah. Kalau bukan jumlah ismiyah, ya jumlah fi'liyah. Nah, terus apa bedanya? Ini terlepas dari perbedaan yang ada pada ulama al-lughawi. Jumlah ismiyah adalah jumlah mufidah yang diawali dengan isim. Jumlah fi'liyah adalah jumlah yang atau jumlatun mufidah maksud kami yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Ini yang paling ringkasnya saja. Terlepas dari perbedaan para ulama, apalagi kalian juga masih meniti di step dasarnya. Oke, berarti setiap kalimat yang di sana ada kata kerja berarti fi'liyah, bukan itu pembahasan kita sekarang. Seperti hanya saya sedang minum, ini fi'liyah otomatis. Maka nggak perlu kita bahas asyrabul qahwah. Nah, sekarang kita pengen yang ada di contoh-contoh pelajaran takbir adalah jumlah ismiyah. Dan setiap jumlah ismiyah dikenal juga dengan mubtada khabar. Dikenal dengan apa? Al-mubtada wal khabar. Apa itu al-mubtada? Ini juga yang paling dasarnya dulu. Al-mubtada adalah ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Ismun marfu'un fi awwalil jumlah. Isim yang marfu', tanda marfu' itu dhammah akhirannya. Kalau dalam mufradnya, kalau nanti musannanya ya dengan imbuhan ani, contohnya al-masjidani, al-qalamani, seperti itu. Kalau dalam kondisi jamak mudzakkar salim, una, al-muslimuna, al-mu'minuna, al-mudarrisuna. Atau jamak muannas salim juga dhammah, al-muslimatu, at-talibatu.
Adapun dalam bentuk mufrad dan jamak taksir otomatis pasti dhammah. Itu bentukan jumlah ismiyah yang menjadi mubtada. Ismun marfu'un fi awalil jumlah. Nah, selain daripada isim yang marfu' yang alamatu tanda dari huruf akhirnya adalah dhammah, ciri yang paling kelihatan yaitu pasti ma'rifah. Apa itu ma'rifah? Diawali dengan lam ta'rif, kecuali nama orang atau nama tempat. Ya, kecuali nama orang atau nama tempat. Kalau Muhammad ya nggak perlu pakai al-Muhammad. Kalau Ibrahim ya nggak perlu pakai al-Ibrahim. Tapi kan sudah tahu bahwasanya, oh Ibrahim yang ini, oh Muhammad yang ini. Ya, umpamanya Klaten ya nggak usah taruh al-Klaten. Ya, cukup Klaten sudah di situ masuk bahwa yang dimaksud ya kota Klaten. Ini yang kita maksud apa? Ma'rifah. Sehingga kalau kita sudah tahu bahwa contohnya al-masjidu wasi'un. Al-masjidu pasti itu mubtada. Kemudian al-qalamu jadidun. Maka kita pasti tahu al-qalamu itu mubtada. Kemudian kalau musanna al-ustadzani jadidani, dua orang guru yang baru. Maka al-ustadzani pasti marfu. Pasti mubtada. Al-muslimuna mujtahiduna. Maka al-muslimuna pasti mubtada. Nah, itu jumlah ismiyah karakter yang pertama terdiri dari mubtada. Setelah mubtada, yang namanya kata depan atau ismun marfu'un fi awalil jumlah, isim marfu' yang terletak di awal jumlah mufidah, pasti membutuhkan keterangan atau penjelas. Dan keterangan inilah atau penjelas daripada mubtada ini disebut sebagai khobarul mubtada. Disebut dengan apa? Khobar. Nah, karena khobar itu nggak mesti satu bentuk. Ya, khobar itu bisa dalam bentuk mufrad. Contohnya al-qahwatu ladhidzatun. Al-qahwatu, maka al-qahwah mubtada, ladhidzatun sebagai khobar keterangannya. Ya. Maka ini bentuk khobar yang mufrad. Ada juga yang khobar bentuknya jumlah fi'liyah lagi, susunan dari kata kerja. Contohnya yang dalam takbir umpamanya at-tobahu, ya, seorang koki atau seorang juru masak itu yatbahul lahma, ya, sedang memasak daging. Maka sedang memasak dagingnya itu menjadi khobar untuk kata depan at-tobah. Seperti itu. Bisa jadi khobar dalam bentuk syibhul jumlah yang terdiri dari jar majrur atau idhofah atau yang di sana ada dhorof. Contohnya al-kitabu, ya, al-kitabu fid durji. Buku ini ada di dalam laji. Maka al-kitabu jelas dia adalah mubtada. Fid durji ini kan syibhul jumlah sebutannya. Ya, ada fi harfu jar, ada ad-durji laji. Maka susunan fid durji ini menjadi khobar untuk siapa? Untuk al-kitab. Ya. Jadi mubtada lebih simpel. Yang penting dia isim yang ma'rifah yang berada di awal jumlah. Ya, Ustadz tidak akan membahas dulu khobar muqaddam, mubtada muakhar, tidak. Ya, bukan saatnya sekarang pembahasannya. Yang penting kalian faham di sini. Mubtada cirinya adalah ma'rifah, kemudian marfu' berakhiran dhammah, berada di awal jumlah.
Adapun khobarnya ini memang macam-macam. Ada yang cukup at-talibatu apa istilahnya? At-talibatu jadi datun. Siswi yang baru. Maka jadi datunnya khabar. At-talibatu fil fasli. At-talibatunya mubtada, fil faslinya khabar. Dalam bentuk apa? Fil faslinya khabar syibhul jumlah. At-talibatu taktubud darsa. Siswi itu sedang menulis pelajaran. Lah, susunan taktubud darsa, menulis pelajaran, ini adalah khabar untuk at-talibatu. Ya, jadi pada kesempatan kali ini ringkasnya adalah kalian fokus baca lagi yang telah kita terjemahkan, yang kita telah ambil apa istilahnya jumlah mufidah, susunan-susunannya. Kemudian kalian teliti bahwa rata-rata yang ada pada pelajaran takbir kita selama ini tersusun atas i'rab mubtada khobar atau jumlah ismiyah. Demikian wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.